Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sukses buat para pemenang dimanapun engkau berada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemampuan kita untuk mampu beradaptasi dengan setiap perubahan sangat mempengaruhi eksistensi kita. Ada rahasia firman Tuhan yang harusnya kita pahami, bahwa di dalam perjalanan rohani seseorang atau di dalam perjalanan usia seseorang, Tuhan telah menyediakan kemenangan demi kemenangan buat orang-orang yang ada di dalam Kristus. Namun letak persoalannya adalah bukan karena Tuhan tidak sanggup menggenapi janji, tetapi persoalannya adalah mampu atau tidak mampunya atau ketidaksiapan setiap pribadi untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan di lingkungannya. Itu yang membuat seseorang kehilangan banyak hal di hidupnya, saudara-saudaraku. Keluaran 3 ayat 8 Alkitab berkata seperti ini, "Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berkelimpahan susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, "Sebab aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang luas, yang baik dan yang luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu." Amin, saudara-saudaraku. Jadi kita harus tahu betul bahwa apa yang menjadi tujuan akhir dari sebuah perjalanan dari setiap orang. Jadi persoalannya bukan pada Tuhan, tetapi persoalannya sering terjadi karena manusianya yang tidak mampu memahami atau tidak mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang sedang Tuhan kerjakan untuk setiap orang-orang yang ada di dalam Dia, saudara-saudaraku. Amin. Terkadang tidak sedikit orang yang terpenjara di kejadian-kejadian masa lalunya. Tidak sedikit orang terpenjara di peristiwa-peristiwa masa lalu dari orang lain di hidupnya. Amin, saudara-saudaraku. Karena itu saya sangat percaya bahwa setiap mereka yang mampu menyebut nama Tuhan, yang masih menyebut nama Allahnya, adalah orang-orang yang sebenarnya setiap waktu dia punya kesempatan untuk meraih kemenangan-kemenangan yang Allahnya janjikan, yang Tuhannya janjikan di hidupnya, saudara-saudaraku. Karena itu firman Tuhan katakan seperti ini di dalam Imamat 20 ayat 24. Ayat 24, firman Tuhan katakan, "Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamu yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berkelimpahan susu dan madu. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain." Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, tahukah engkau, siapapun engkau yang sementara, siapapun engkau saudaraku, sahabatku yang sementara mengikuti video ini, saya ingin sampaikan bahwa engkau adalah orang yang tepat, engkau adalah orang yang spesial di mata Tuhan, yang diperhitungkan oleh Tuhan sendiri untuk rencana-rencananya yang jauh lebih besar hari ini. Oleh karena itu, sekali lagi,
Jangan penjarakan dirimu di dalam perkara masa lampaumu, apapun itu perkara masa lampaumu itu. Ataupun dengan kata lain, jangan pula engkau penjarakan dirimu di dalam perkara-perkara masa lampau dari orang lain yang mungkin secara tidak sengaja engkau dengar ataupun diceritakannya kepadamu, saudara-saudaraku. Kalau ada hal yang harus engkau pegang hari ini, maka peganglah janji Tuhan. Kalau ada hal yang harus menjadi rule kehidupan atau jalan yang harus engkau tempuh, kebenaran yang harus engkau taati, maka tidak lain adalah kebenaran firman Tuhan menjadi panutan utama di hidupmu, di balik setiap tuntunan dan panutan-panutan yang lain, saudaraku. Bilangan 11 ayat 31, firman Tuhan berkata, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari seberang laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Jadi saudaraku, ini berbicara tentang pada akhirnya tergenapilah nats firman Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang membawa umat kepunyaannya keluar dari negeri perhambaan, keluar dari negeri penindasan, mengarah ke negeri yang dijanjikan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu. Keluaran 16 ayat 31, firman Tuhan berkata bahwa umat Israel menyebut namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan dikatakan ayat 35-nya, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan, saudara-saudaraku. Jadi Alkitab katakan bahwa setelah tergenapinya nats firman Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang membawa orang-orang kepunyaannya keluar dari negeri penindasan, tanah perbudakan, menuju tanah yang dijanjikan, yang disebut dengan tanah yang berkelimpahan susu dan madu, saudara-saudaraku. Dalam perjalanan waktu, dalam perjalanan dari orang-orang Israel itu, dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang menyediakan buat mereka. Maka kebutuhan makanan minuman mereka dijamin oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Saya ingin katakan seperti ini, saudara-saudaraku. Memang ada berkat yang disebut mana atau burung daging, burung puyuh. Berkat ini bukan karena hasil upaya, bukan karena hasil kerja keras. Berkat ini menjadi berkat-berkat pemberian. Namun garis bawahi bahwa berkat ini adalah biasanya itu berkat-berkat saat kita ada di padang gurun, saudara-saudaraku. Saya ingin katakan begini, bahwa mereka yang mereka yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dengan keadaannya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang merasa nyaman cuman hidup dengan berkat daging burung puyuh, dan mereka cuman menjadi orang-orang yang menikmati berkat-berkat mana, saudara-saudaraku. Alkitab katakan bahwa tidak boleh dalam aturannya, saudara-saudaraku, umat Israel sudah dibatasi kapasitas mengambil mananya, saudara-saudaraku. Tidak boleh banyak dan tidak boleh disimpan dalam jangka waktu yang lama, kalau enggak rusak, saudara-saudaraku. Demikian juga burung puyuh, kita enggak boleh tamak, kita enggak boleh ambil lebih. Kenapa? Karena akan rusak, saudara-saudaraku. Jadi saya ingin katakan seperti ini, kenalilah lingkunganmu, kenalilah tempat di mana engkau berada, dan kenalilah jenis berkatmu yang sementara Tuhan berikan kepadamu.
Kalau hari ini engkau membatasi dirimu untuk berkat-berkat Tuhan, atau membatasi dirimu untuk meraih apa yang Tuhan berikan, maka sejauh yang engkau pahami, sejauh yang engkau imani, itu yang akan terjadi untuk dirimu, saudara-saudaraku. Dan saya percaya engkau yang hari ini ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, engkau yang hari ini ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, engkau adalah orang-orang yang bukan saja dijanjikan Tuhan untuk menikmati berkat daging puyuh seperti mereka di padang gurun, bukan saja dijanjikan berkat untuk menikmati mana yang datang secara gratis, namun itu di padang gurun, tetapi engkau dijanjikan Tuhan. Alkitab katakan bahwa sungguh aku Tuhan akan memberikan kepadamu satu negeri yang luas, yang tanahnya luas sekali, dan negerinya itu berkelimpahan dengan yang disebut susu dan madu. Saudara-saudaraku, engkau akan memiliki sesuatu yang disebut dengan tanah milik pusakamu, sehingga olehnya negerimu itu akan didiami oleh keturunan-keturunanmu, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, saya ingin katakan kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangkitlah dan jadilah pejuang-pejuang yang tangguh. Kalahkanlah masa lalumu dengan menyadari bahwa Yesus memilih engkau, menjadikan engkau pribadi yang luar biasa hari ini, saudara-saudaraku, untuk rencana Allah ke depannya yang akan jauh lebih besar, yang Tuhan akan genapi di hidupmu, saudara-saudaraku. Amin, saudaraku terkasih. Jadi berkat mana dan berkat burung puyuh identik dengan berkat gratis yang datang, namun berkat itu biasanya tidak bisa disimpan lama. Berkat itu hanya berkapasitas terbatas, dan makannya pun tidak boleh rakus, saudara-saudaraku, kalau enggak menjadi kutuk, kalau enggak menjadi racun untuk diri sendiri. Namun kalau berbicara tentang susu dan madu, berbicara tentang tanah Kanaan, itu berbicara tentang kesiapanmu, yang berbicara tentang berkat Tuhan yang hari ini telah diberikan kepadamu. Karena itu engkau harus menjadi pengelola-pengelola hebat yang sadar bahwa Tuhan telah memilih engkau menjadi pemilik negeri, bahkan juga bukan saja penikmat berkat, tapi pengelola-pengelola yang hebat. Pertanyaannya, saudara-saudaraku, apakah engkau sadar bahwa hari ini engkau sudah di tanah Kanaan, atau hari ini engkau mau memanjakan dirimu dengan berkat-berkat padang gurun, yaitu berkat-berkat gratisan, namun itu terbatas. Filipi, firman Tuhan berkata bahwa selama aku hidup, aku harus memberi buah, aku harus menghasilkan buah. Artinya apa, saudara-saudaraku? Kita harus menghasilkan sesuatu. Nah, di dalam Roma 4 ayat 4 katakan, karena itu mereka yang hari ini bangkit dan bekerja, bangkit dan berupaya, bangkit dan mengelola apa yang ada di dalam diri mereka berdasarkan apa yang telah Kristus berikan kepada mereka. Firman Tuhan katakan bahwa kedepannya nanti berbicara tentang hasil-hasil yang mereka tuai di hidup mereka, bukanlah hadiah. Tuhan saja, firman Tuhan saja berkata demikian. Sebab apa yang engkau akan tuai, engkau akan terima di mata Tuhan, itu adalah hakmu. Jadi bagi mereka yang berupaya, jangan putus asa. Bagi mereka yang lagi berusaha, jangan putus asa. Amin. Jangan terkesimak dengan berkat-berkat gratisan. Jangan terkesimak dengan hadiah-hadiah. Engkau hidup karena hadiah baik juga, tetapi ada waktu di mana hadiah tidak boleh diberikan, tergantung pada orang lain. Tetapi kalau engkau bekerja, maka hasilnya dari pekerjaanmu bukanlah hadiah, tetapi hak yang harus engkau terima.
Saudaraku, yang berbicara ini adalah firman Tuhan. Karena itu, engkau yang sementara lagi bangkit dari keterpurukanmu, engkau yang lagi bersemangat kembali, antusias kembali untuk membangun kembali, mengelola kembali apa yang dulunya pernah runtuh, apa yang dulu tidak pernah menghasilkan. Saya ingin katakan kepada saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa negerimu luas, tanahmu luas. Karena itu jadilah pengelola-pengelola hebat yang tidak boleh mengasihani keadaannya karena kemiskinan. Jangan mengasihani diri karena kemiskinan atau kegagalan masa lalu, apalagi mengunci dirimu karena perkara kegagalan masa lalu sebelum engkau mengenal Kristus hari ini, saudara-saudaraku. Amin, saudaraku terkasih. Oleh karena itu, naikkanlah seluruh mimpi-mimpimu hari ini. Bangkitlah dan naikkanlah seluruh mimpi-mimpimu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Sadarlah bahwa seperti Paulus katakan, bahwa sesungguhnya kekuatan yang aku miliki di dalam bejana tanah liat ini bukan berasal dari saya, tetapi berasal dari Allah. Karena itu Tuhan telah memberikannya kepada kita, saudara-saudaraku. Persoalannya, kita terkadang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kita tidak memahami firman Tuhan dengan benar. Amin, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan pada siang hari ini, saya ingin menyapa saudara-saudara. Salam optimis buat kita semua. Amin. Jangan mundur, jangan menyerah, jangan putus asa. Tetaplah di posisimu dan tetaplah kerjakan apa yang menjadi mimpi-mimpimu dengan tetap mengandalkan Kristus. Itu yang menjadi rahasia terbesar sepanjang zaman, saudara-saudara. Kalau kamu ingin bangkit hari ini, janganlah kamu belajar kepada orang yang kalah, tetapi belajarlah kepada orang yang pernah kalah, saudara-saudara. Saya ulangi kalimat ini. Kalau hari ini engkau ingin bangkit, maka belajarlah, jangan belajar dari orang yang kalah, tetapi dalam tanda kutip, belajarlah dari orang-orang yang pernah kalah. Amin, saudara-saudaraku. Orang yang kalah, hari ini dia berkata semuanya sudah selesai, semuanya tidak ada harapan lagi. Aku tidak punya apa-apa. Aku sudah pernah gagal dan hari ini aku tetap orang yang sama. Saudaraku, inilah orang-orang yang gagal. Tetapi kalau orang-orang yang pernah gagal, mereka berkata begini, dulunya aku tidak mampu, tapi hari ini aku mampu. Dulunya aku tidak punya, tapi hari ini aku punya. Dulunya aku tidak mengerti, namun hari ini aku mengerti. Dulunya aku malas, tetapi hari ini aku menjadi orang-orang yang rajin mengelola apa yang telah Tuhan berikan. Dulunya aku tidak paham bahwa di dalam diriku ada potensi ilahi yang telah Tuhan taruhkan di dalam diriku. Tetapi hari ini aku menjadi orang yang paham betul bahwa di dalam diriku Kristus telah meletakkan bukan saja rahasia-rahasia kemenangannya, tetapi rahasia-rahasia kelimpahan yang Tuhan telah janjikan atas orang percaya. Karena itu, saudara-saudaraku, tidak peduli berapa kali engkau gagal, jangan putus asa, bangkit dan berjuang kembali. Percayalah, Tuhanmu, Kristusmu, Roh yang ada padamu memampukan engkau menjadi pejuang yang tangguh. Amin, saudaraku. Karena itu, setiap manusia mempunyai medan juangnya masing-masing. Karena itu, jangan samakan dirimu dengan siapapun. Bangkitlah di posisimu, berjuanglah. Sekali lagi, jadilah pejuang tangguh yang tidak terkalahkan di generasi ini, saudara-saudaraku. Amin. Dengan kata lain, hari ini pilihlah untuk berdiri dengan tegar. Yakinlah bahwa kamu pasti berhasil, dan tetaplah berjuang untuk mencapai prestasi
yang jauh lebih baik, yang jauh lebih tinggi dari prestasi yang sebelumnya. Sebab Tuhan yang ada padamu, Tuhan yang sama yang hari ini ada pada orang lain. Saudara-saudaraku, apabila hidup ini ibarat air yang mudah menyesuaikan keberadaannya dengan wadah apapun, tempat di mana dia ditempatkan, saudara-saudaraku, maka saya pikir hidup ini pun demikian mudahnya, saudara-saudaraku. Kita akan mudah untuk menikmati banyak hal yang baik di hidup kita. Terkadang yang menjadi persoalan adalah ketika kita dipindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain, ketika kita diperhadapkan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, kita tidak seperti air yang mudah menyesuaikan keberadaannya mengikuti wadah yang ditempatkan, mengikuti wadah atau tempat di mana ia diletakkan atau ia ditempatkan, saudara-saudara. Menjadi penutup dari sharing firman Tuhan pada siang hari ini, saya ingin mengajak kita semua, sadarlah kita bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang sekedar menjanjikan padang gurun dengan seluruh penyediaan yang ada di sana, tetapi sesungguhnya dan janji yang sesungguhnya adalah Tuhan menjanjikan tanah Kanaan yang negerinya luas, yang tanahnya luas, dan dikatakan bahwa engkau akan menjadi milik pusaka. Tanah itu akan menjadi milik pusakamu dan keturunanmu. Bahkan dikatakan bahwa di tanah itulah, di negeri itulah telah berkelimpahan susu dan madu. Dengan kata lain, apabila hari ini engkau sadar bahwa engkau adalah pengelola, engkau adalah orang-orang yang adalah pemilik-pemilik tanah negeri, maka saya percaya engkau tidak akan menjadi orang-orang yang mau berbangga hidup karena hadiah, hidup karena berkat cuma-cuma, tetapi engkau akan menjadi pemilik-pemilik negeri, pemilik-pemilik tanah pusaka yang akan cakap, yang akan pandai mengelola tanahnya, yang mengelola negerinya, sehingga hasil negerinya tidaklah diperhitungkan sebagai hadiah lagi, tetapi hasil negerinya diperhitungkan di mata Tuhan kepadamu sebagai upah yang harus diberikan kepadamu, karena itu adalah hakmu, saudara-saudaraku. Amin, saudaraku terkasih. Karena itu, mari bangkitlah dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita.